Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Aku calon istrimu, bukan majikanmu. Apa? Oh, astaga. Aku sudah memberikan ide dan sekarang aku juga yang harus direpotkan dengan acara pernikahan kalian. Theo menggerutu sebal. Sewa saja jasa wedding organizer. Tidak bisakah kau berpikir sedikit cerdas? Sergah Belinda memberikan solusi. Tapi tetap saja, aku yang akan kerepotan dengan berbagai hal kecil. Gerutu Theo yang masih merasa kesal. Akan kunaikkan gajimu jika acaranya lancar, ujar Belinda memberikan iming-iming. Ya, kau bosnya di sini, terserah saja, sahut Theo malas. Jadi malam ini, apa aku boleh pulang? Tanya Devan menyela perdebatan antara Theo dan Belinda. Pulang kemana? Kau akan tinggal di apartemen Nona Belinda mulai malam ini. Jawab Theo cepat. Apa? Seru Belinda merasa tak terima. Ayolah, Bel. Kau harus mulai menjalin keakraban dengan pria ini. Theo menunjuk ke arah Devan. Jika sikapmu terusan kaku pada Devan, akan sangat kentara kalau Devan hanyalah suami bayaranmu. Imbu Theo lagi memaparkan teori di otaknya. Dia memang hanya suami bayaranku. Sergah Belinda dengan nada malas. Ya, setidaknya kalian bisa akrab sebagai teman. Agar nanti saat di pesta pernikahan dan di pesta selanjutnya. Serta saat kalian harus bertemu Mr. Josh. Semuanya bisa berjalan dengan natural, ujar Theo lagi yang masih belum berhenti memberikan saran dan masukan. Dan mulai malam ini, Devan bisa tinggal di sini, agar kalian bisa mengobrol banyak hal. Dan saling mengenal karakter satu sama lain. Pungkas Theo seraya tersenyum dan menatap bergantian pada Belinda dan Devan. Baiklah, terserah saja, sahut Belinda sembari bersedekap malas. Antarkan pria ini ke kamarnya, Theo, perintah Belinda selanjutnya. Theo melirik arloji di tangannya sejenak. Maaf, bos, tapi jam kerjaku sudah habis sedari tadi. Jawab Theo mencari alasan. Pria itu sudah beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu masuk apartemen. Aku pulang dulu, bos. Sampai jumpa besok pagi. Pamit Theo seraya menutup kembali pintu apartemen Belinda. Asisten sekaligus sepupu Belinda tersebut sudah pergi meninggalkan apartemen. Baiklah, ikut aku. Perintah Belinda seraya beranjak dari duduknya. Gadis itu memberi kode pada Devan, agar mengikutinya masuk lebih dalam lagi ke apartemen mewah tersebut. Belinda membuka pintu sebuah ruangan yang ada di sisi ruang tengah. Ini adalah kamarmu mulai sekarang. Jelas Belinda dengan nada malas. Di sini ruang tengah. Dan di ujung sana ada ruang makan yang menyatu dengan dapur. Belinda menunjukkan satu persatu ruangan di apartemennya pada Devan. Jika kau lapar, kau bisa mencari makanan yang ada di kulkas. Lalu memanaskannya di microwave. Lakukan semuanya sendiri dan jangan manja. Jelas Belinda seraya memperingatkan Devan.
Devan hanya mengangguk, angguk paham. Kau punya ponsel? Tanya Belinda selanjutnya. Devan menggeleng lemah. Ponsel Devan sudah ikut digasak perampok tempo hari. Dan tentu saja Devan belum sanggup membeli ponsel baru sekarang. Devan baru sekali menerima gaji dari restoran cepat saji tempatnya bekerja. Belinda memutar bola matanya. Kau punya mulut dan bukan orang bisu. Bisakah kau menjawab pertanyaanku dengan ucapan? Aku sangat benci jika kau hanya menggeleng atau mengangguk saat aku bertanya kepadamu. Cecar Belinda memarahi Devan dengan berapi-api. Maaf, Nona Belinda, saya tidak punya ponsel. Devan akhirnya buka suara. Belinda, jangan memanggilku Nona. Gertak Belinda tegas dan memaksa. Belinda. Ulang Devan dengan ragu. Biasakan itu. Dan jangan sekali-kali memanggilku dengan sebutan Nona. Apalagi jika di depan klien. Pesan Belinda sekali lagi masih dengan nada yang galak dan membentak. Baik, Belinda. Jawab Devan akhirnya. Aku akan menyuruh Theo memberikanmu ponsel besok. Dan malam ini, istirahatlah di kamarmu. Titah Belinda seraya berlalu dari hadapan Devan. Nona direktur segera menuju ke kamarnya sendiri yang ada di sisi ruang tamu. Devan mengayunkan langkah masuk ke kamar. Yang kata Nona Belinda adalah kamarnya mulai sekarang. Meskipun sejuta pertanyaan dan kebingungan masih memenuhi kepala Devan. Namun Nona Belinda benar. Sebaiknya Devan beristirahat malam ini. Saya ingin melamar Riana, Tuan. Ucap Devan dengan nada takut. Detak jantung Devan sudah tak karuan rasanya. Melamar Riana, kau siapa memangnya? Kau punya apa? Sergah Tuan Cokro dengan nada galak dan meremehkan. Pekerjaan saja tidak jelas. Sokan mau melamar putriku. Memangnya mau kamu kasih makan apa Riana nanti? Imbu Tuan Cokro lagi masih ketus dan merendahkan. Devan hanya tertunduk dan tak menjawab sepatah kata pun. Tuan Cokro benar. Devan memang hanyalah pemuda tamatan SMA yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari, Devan hanya membantu bapak dan ibunya. Menggarap sawah mereka yang tidak terlalu luas. Kadang, Devan juga menjalani pekerjaan apa saja yang ditawarkan warga kampung kepadanya. Pak, tolong jangan tolak Mas Devan. Riana dan Mas Devan saling mencintai. Pinta Riana memohon pada sang bapak. Riana yang merupakan putri tunggal Tuan Cokro. Adalah pacar Devan sejak keduanya dufuk di bangku SMA. Devan sebenarnya sadar diri. Dan berulang kali ingin mundur saja serta melupakan Riana. Karena sampai kapanpun dirinya dan Riana tidaklah sepadan. Tapi Riana terus bersikeras mengejar Devan. Dan memaksa pemuda itu untuk segera menikahinya. Sebelumnya, Devan dan Riana memang berpacaran diam, tanpa sepengetahuan Tuan Cokro. Namun belakangan, Tuan Cokro berniat menjodohkan Riana dengan anak seorang Tuan Tanah. Karena alasan inilah, akhirnya Riana mendesak Devan untuk segera melamarnya.
Riana tidak mau menikah dengan pria pilihan sang ayah. Tidak, Bapak tidak akan sudi kau menikah dengan pria miskin ini. Tegas Tuan Cokro memandang rendah pada Devan. Pak. Riana mulai menangis meraung dan bersujud di kaki sang bapak. Devan sendiri hanya mematung di tempatnya. Meskipun hatinya merasa iba pada Riana, yang kini menangis histeris minta sang bapak memberikan restu pada hubungannya dengan Devan. Pak, Riana bakal bunuh diri kalau bapak tidak merestui hubungan Riana dengan Mas Devan. Ancam Riana yang matanya menatap ke sekitar ruangan. Gadis itu mengambil gunting yang tergeletak di atas meja. Semua orang bergegas mencegah tindakan nekat putri Tuan Cokro tersebut. Riana. Bentak Tuan Cokro pada Riana yang sudah hilang kendali. Riana maunya menikah dengan Mas Devan, Pak. Teriak Riana histeris. Tuan Cokro mencekal tangan sang putri dan berhasil melempar gunting yang tadi dipegang oleh Riana. Tuan Cokro menyeret Riana mendekat ke arah Devan. Kamu lihat pria kere ini Riana. Bentak Tuan Cokro. Apa yang kamu harapkan dari pria kere seperti dia? Dia tidak akan bisa memberimu makan setelah kamu menjadi istrinya nanti. Bentak Tuan Cokro sekali lagi dengan emosi yang meluap-luap. Saya bisa membahagiakan Riana, Tuan. Serga Devan tak kalah emosi. Entah mendapat keberanian dari mana. Namun baru saja Devan menantang Tuan Cokro dengan ucapannya yang meninggi. Semua orang yang ada di ruangan tersebut sontak terdiam, dan menatap tak percaya pada Devan yang berani membentak seorang Tuan Cokro. Akan saya buktikan, kalau saya bisa sukses dan memberikan kehidupan layak untuk putri Anda. Ujar Devan sekali lagi berusaha meyakinkan Tuan Cokro. Tuan Cokro tersenyum sinis pada Devan. Berapa lama kau akan membuktikan semua ucapanmu itu? 5 tahun? 10 tahun? Cecar Tuan Cokro dengan nada sinis meremehkan. 1 tahun. Sergah Devan cepat. Tuan Cokro terkejut tak percaya. Pria parubaya tersebut menatap tajam pada Devan. Baiklah, aku akan memberikanmu waktu 1 tahun untuk membuktikan omong besarmu itu. Jika dalam waktu 1 tahun kamu tidak berhasil membuktikan semua omonganmu, jangan pernah lagi menampakkan wajah miskinmu itu di hadapanku ataupun di hadapan Riana. Ucap Tuan Cokro akhirnya masih menatap tajam pada Devan. Devan yang bahkan tidak memiliki planning apapun terang saja menjadi bimbang. Tapi Devan sudah terlanjur membuat janji dengan Tuan Cokro. Dan wajah memelas dari Riana yang tidak mau dijodohkan dengan anak dari Tuan Tanah. Terus saja menghantui pikiran Devan. Devan juga tidak rela jika Riana harus menikah dengan pria lain. Bagaimanapun juga, Devan sangat mencintai dan menyayangi Riana. Lalu kamu mau usaha apa, Devan? Kenapa kamu keras kepala sekali? Seharusnya kamu membiarkan saja Riana menikah dengan pria pilihan bapaknya. Kamu itu suka sekali mencari penyakit. Omel Bu Devi bertubi-tubi pada sang putra. Jelas sekali raut kesedihan di wajah ibu kandung Devan tersebut. Devan akan pergi ke kota, Pak, Bu. Jawab Devan dengan tekad yang sudah bulat. Kamu mau apa di kota, Devan? Kamu itu cuma lulusan SMA, mau usaha apa di kota? Gantian Pak Lukman yang mencecar Devan. Apa saja, Pak,
Devan pasti bisa dan berhasil sukses. Jawab Devan penuh percaya diri. Cek kamu itu benar ngeyel kalau diberitahu. Sergah Bu Devi yang sepertinya mulai kesal pada sang putra karena selalu saja keras kepala. Lalu kamu mau membuka usaha itu pakai uang dari mana, Devan? Tanya Pak Lukman yang masih merasa ragu. Devan masih punya sedikit tabungan, Pak. Devan yakin Devan bisa merintis semuanya dari nol. Devan akan membuktikan pada Tuan Cokro kalau Devan bisa jadi orang yang sukses. Tekad Devan sekali lagi dengan semangat yang menggebu-gebu. Ini ada uang sedikit untuk bekal dan modal kamu, Devan. Pak Lukman mengangsurkan sebuah amplop pada Devan. Tapi, Pak... Devan ingin menolaknya, namun Pak Lukman memaksa Devan untuk tetap menerimanya. Pak Lukman tidak akan sampai hati membiarkan sang putra pergi ke kota tanpa modal apapun. Biarlah Pak Lukman menggadaikan sawahnya yang tak seberapa itu untuk Devan. Pak Lukman yakin, Devan adalah seorang pekerja keras yang akan berhasil di kota nanti. Ibu dan bapak hanya bisa membantu doa dari sini, Devan. Kamu benar keras kepala. Bu Devi memeluk sang putra yang sudah akan berangkat ke kota. Devan akan pulang dan membuat bapak ibu bangga. Tekad Devan penuh keyakinan. Pak Lukman dan Bu Devi hanya mengangguk. Dan melepas kepergian sang putra yang keras kepala tersebut. Devan duduk di tepi ranjang dan berulang kali mengusap wajahnya. Ingatannya tentang Riana yang masih menunggu dirinya datang. Dan melamar gadis itu terus saja berkelebat di benak Devan. Bahkan Devan tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Meskipun saat ini dirinya berada di sebuah kamar mewah dengan tempat tidur yang empuk. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamar membuat Devan terlonjak kaget. Bergegas pria itu beranjak dan membuka pintu kamarnya. Ada Theo yang sudah mengenakan setelan jas rapi, khas orang kantoran. Asisten Nona Belinda itu sepertinya datang pagi. Atau mungkin Devan yang bangun kesiangan. Selamat pagi, Dev. Sapa Theo seraya tersenyum hangat. Pagi, Theo. Maaf aku baru bangun. Devan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Untukmu, Theo menyodorkan sebuah paperback pada Devan. Apa ini? Tanya Devan tak mengerti. Baju untukmu, jawab Theo seraya berlalu dari depan kamar Devan. Dan di saat bersamaan terlihat Nona Belinda, yang sudah mengenakan setelan baju kerja. Sedang bersedekap seraya menatap tajam pada Devan. Maaf, saya kesiangan, Nona. Ucap Devan salah tingkah. Belinda mengayunkan langkahnya mendekat ke arah Devan. Nona direktur itu memindai penampilan Devan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Benar membuat Devan menjadi risih. Cepatlah mandi, aku tunggu di meja makan. Tita Belinda masih menatap tajam pada Devan. Baiklah, Nona. Saya akan mandi, secepatnya. Jawab Devan sedikit tergagap. Belinda hanya memutar bola matanya dan segera berlalu dari hadapan Devan. Setelah Nona Belinda tak terlihat lagi, Devan segera menutup pintu kamarnya dan bergegas pergi mandi.
Kau akan membiarkan pria itu sendirian di apartemenmu? Tanya Theo sebelum menyesap kopinya. Memangnya kenapa? Ada security di bawah, jadi Devan tidak mungkin bisa membawa kabur isi apartemenku. Jawab Belinda pongah. Apa rencanamu hari ini setelah makan siang? Tanya Theo lagi. Mungkin aku akan mengajak pria kere itu pergi ke butik, mendandaninya. Lalu mengajaknya ke rumah Paman Owen malam ini. Tutur Belinda memaparkan rencananya. Theo mengangguk paham. Kita bertemu di rumah Papa kalau begitu. Timpal Theo yang langsung disambut Belinda dengan sebuah anggukan. Devan sudah keluar dari kamarnya. Pria itu terlihat segar setelah mandi. Pagi, maaf aku terlambat. Sapa Devan sedikit canggung. Pagi, Dev. Theo membalas sapaan Devan. Dan mempersilahkan pria itu untuk duduk di kursi kosong yang ada di sampingnya. Hanya ada roti, karena Belinda tidak bisa makan nasi saat sarapan. Theo menyodorkan tempat roti beserta beberapa selai pada Devan. Kau bisa masak nasi dan menghangatkan beberapa sayur yang ada di kulkas. Kalau memang kau ingin sarapan nasi. Timpal Belinda seraya mengendikkan dagunya ke arah dapur. Aku benci mengatakan ini, tapi anggap saja apartemen ini adalah milikmu. Jadi tidak perlu sungkan melakukan apapun, ucap Belinda lagi tanpa menatap ke arah Devan. Nona direktur itu menyesap teh di cangkirnya sebelum melanjutkan kalimatnya. Tapi aku harap kau tahu diri. Dan tidak melakukan hal yang melanggar norma di apartemenku. Sambung Belinda menatap tajam pada Devan. Hal yang melanggar norma, Devan terlihat tak paham. Membawa temanmu untuk mabuk, atau membawa pulang gadis lalu mesum dengan mereka. Itu semua termasuk hal yang melanggar norma. Aku harap kau paham. Jelas Belinda dengan nada tegas. Devan mengulas senyum di bibirnya. Tentu saja saya paham, Nona Belinda. Jawab Devan tegas. Lagi pula, saya juga bukan pria semacam itu. Imbu Devan lagi masih tersenyum. Dan lagi, Belinda hanya memutar bola matanya menanggapi jawaban Devan barusan. Ini ponsel baru untukmu dan kartu akses apartemen. Gantian Theo yang berbicara pada Devan. Seraya menyodorkan box ponsel dan sebuah kartu pada Devan. Kartu akses? Devan tak paham. Kartu yang kamu pakai untuk mengunci dan membuka kunci pintu apartemen. Ujar Belinda menjelaskan namun dengan nada lumayan pedas. Oh. Jawab Devan paham. Maaf, Nona, tapi apa aku boleh pergi ke kontrakan temanku hari ini? Aku belum memberi kabar pada mereka sejak semalam. Aku takut mereka akan mencariku. Devan meminta izin dengan takut. Pergilah. Jawab Belinda dengan nada malas. Tapi kau harus kembali ke sini sebelum jam makan siang. Karena aku akan kembali saat makan siang. Dan aku ingin mengajakmu pergi membeli baju. Imbu Belinda pagi mengingatkan. Devan mengangguk. Baik, Nona, aku akan kembali sebelum jam makan siang. Dan berhenti memanggilku Nona.
Aku calon istrimu, bukan majikanmu. Cecar Belinda masih dengan nada yang pedas. Theo hanya menahan tawanya melihat Belinda yang sudah mengomel pagi-pagi. Baik, Belinda, maaf. Ucap Devan akhirnya. Belinda benar. Devan harus membiasakan diri memanggil Nona kayak ini dengan namanya saja. Tanpa embel Nona, atau semacamnya. Theo. Belinda ganti menatap pada Theo yang baru saja memasukkan roti terakhirnya ke dalam mulut. Berikan Devan uang cash untuk naik taksi. Perintah Belinda pada asistennya tersebut. Aku yakin pria ini tidak memegang sepeser uang pun saat ini. Gumam Belinda lagi yang kini bersedekap dan memasang wajah ketus dingin. Theo segera mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengangsurkan beberapa lembaran uang berwarna merah kepada Devan. Pergi dan kembali ke sini naik taksi. Dan jangan naik kendaraan lain. Kau paham? Belinda sekali lagi kepada Devan. Aku paham, Belinda. Jawab Devan cepat. Kita harus pergi sekarang, bos. Ada meeting pagi di kantor. Ujar Theo mengingatkan Belinda. Belinda segera beranjak dari duduknya dan menyambar tas mahal miliknya. Nona direktur itu berjalan cepat melintasi ruang tengah dan ruang tamu. Dan Theo tetap setia mengekor di belakang Belinda, tanpa berpamitan pada Devan. Bos dan asisten tersebut pergi begitu saja meninggalkan unit apartemen. Devan masih melongo di ruang makan. Pemuda itu mengoleskan selai coklat ke atas roti tawar, dan segera menggigitnya karena perutnya sudah keroncongan. Devan bahkan lupa kalau dirinya belum makan sedari tadi malam. Sambil menikmati sarapannya, netra Devan berkeliling memindai setiap sudut di dapur apartemen Nona Belinda tersebut. Dapurnya rapi, terlalu rapi kalau menurut Devan. Mungkin Nona direktur itu memang tidak pernah memasak. Sangat wajar, mengingat pekerjaannya sebagai Nona direktur pastilah menyita banyak waktu. Lagi pula, Nona kaya itu pasti punya banyak uang. Jadi mengapa harus repot memasak? Jika bisa membeli makanan apa saja dan tinggal mengunyahnya. Setelah menyelesaikan sarapannya, Devan bergegas kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Devan akan pergi ke kontrakan temannya pagi ini. Mungkin Devan akan memakai alasan kalau dirinya akan kembali ke kampung saja. Ketimbang mengatakan yang sebenarnya, kalau dirinya akan menjadi suami bayaran dari Nona Belinda Halley. Devan benar ingin menyembunyikan pekerjaan anehnya ini dari siapapun. Menjadi seorang suami bayaran. Benar pekerjaan yang menjatuhkan harga diri Devan sebagai seorang pria. Kalau bukan demi Riana, Devan tidak akan mau melakoni pekerjaan aneh ini. Belinda dan Theo baru saja keluar dari ruang meeting. Bos dan asisten tersebut masuk ke lift. Dan segera menuju ke lantai paling atas dari gedung Halley Development. Lantai di mana ruangan Belinda berada. Jadi, kau akan membiarkan Devan menjadi pengangguran setelah kalian menikah nanti? Tanya Theo membuka percakapan. Tentu saja tidak. Jawab Belinda seraya bersedekap. Malam ini aku akan mengajak Devan bertemu Paman Owen. Lalu aku akan minta Paman Owen mengajari Devan cara mengelola sebuah kafe.
Tutur Belinda panjang lebar, mengungkapkan ide dan rencananya. Bagaimana kalau Papa menginterogasi Devan dan bertanya macam-macam? Kau yakin pria kere itu tidak akan buka mulut tentang statusnya? Yang hanya seorang suami bayaran untuk Nona Belinda Haley. Cecar Theo yang mulai berprasangka buruk. Aku yakin Devan tidak akan sebodoh itu. Pria itu tidak akan punya nyali untuk bicara belak-belakan pada Paman Owen tentang statusnya. Jawab Belinda penuh keyakinan. Semoga saja ucapanmu itu benar. Gumam Devan yang sepertinya masih ragu. Jam makan siang. Belinda pulang sendiri ke apartemen. Karena Theo masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor. Nona direktur itu baru saja akan masuk ke lift. Saat Devan tiba datang menghampirinya dengan setengah berlari. Hai, kau sudah pulang? Sapa Devan yang ikut masuk ke dalam lift bersama Belinda. Apa kau baru saja kembali dari rumah temanmu? Tebak Belinda yang tidak membalas sapaan Devan barusan. Ya, sedikit macet tadi karena aku naik taksi seperti katamu. Jadi aku baru tiba. Ujar Devan menjelaskan. Belinda tidak menyahut dan hanya memutar bola matanya. Lift sudah sampai ke lantai tempat unit apartemen Belinda berada. Kau sudah makan siang, Bel? Tanya Devan lagi berbahasa basi pada Belinda. Belum. Jawab Belinda singkat. Nona direktur itu membuka pintu apartemennya dan segera masuk ke dalam. Devan setia mengekor di belakang Belinda. Mau aku masakan sesuatu untuk makan siang? Tanya Devan masih berbahasa basi. Memangnya kau bisa memasak? Tanya Belinda meremehkan. Sedikit, jika hanya masakan sederhana aku bisa. Jawab Devan sedikit menggaruk kepalanya yang tak gatal. Devan bahkan bingung harus bersikap bagaimana. Nona direktur sombong yang ketus dan sedikit dingin ini. Kita akan makan siang di luar. Jadi kau ganti baju saja dan tidak perlu repot-repot memasak. Ujar Belinda sebelum berlalu masuk ke dalam kamarnya. Devan hanya mengendikkan bahu dan segera ikut masuk ke kamarnya. Devan akan berganti baju agar nona direktur itu tidak mengomel. Devan dan Belinda sudah duduk di dalam salah satu resto yang ada di kawasan sebuah mall di pusat kota. Mereka sedang menunggu pesanan makan siang datang. Ceritakan tentang dirimu, Devan. Belinda membuka obrolan di antara dirinya dan Devan. Menceritakan tentang diriku yang mana? Aku rasa kau sudah tahu banyak mengenai diriku. Jawab Devan pura tak mengerti. Belinda memutar bola matanya seraya mendengus kesal. Ceritakan tentang pekerjaanmu sebelum datang ke kota ini. Atau mungkin kau juga bisa bercerita tentang calon mertua matremu itu. Ujar Belinda sebelum menyesap minuman di hadapannya. Bersambung.